Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Ardin Pasha dengan NIM 240900070, kelas 2C, Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan sistem saya, yaitu SIPEDAS, Sistem Pengingat Cerdas. Nah, apa sih SIPEDAS itu? SIPEDAS atau Sistem Pengingat Cerdas adalah sebuah rancangan sistem aplikasi berbasis mobile yang dirancang untuk membantu mahasiswa atau masyarakat umum dalam mengelola jadwal keseharian dan tugas maupun pekerjaan secara efektif. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menginput jadwal dan tugas, mengatur waktu pengingat, serta menerima notifikasi otomatis melalui WhatsApp sebelum waktu kegiatan dimulai. Dengan antarmuka yang sederhana dan fitur pengingat terjadwal, SIPEDAS bertujuan meningkatkan kedisiplinan dan meminimalisir keterlambatan atau kelupaan pengguna terhadap kewajiban mereka. Nah, ini latar belakangnya. Masalah yang dihadapinya itu banyak mahasiswa yang memiliki jadwal padat dan berbeda setiap harinya, sehingga rawan lupa waktu atau tempat perkuliahan, terutama saat semester baru dimulai. Tanpa pengingat yang efektif, mahasiswa sulit mengelola waktu antara kuliah, tugas, dan aktivitas lainnya. Ini bisa berdampak pada ketidakpastian, keterlambatan, bahkan stres. Nah, solusinya apa sih? Solusinya itu yang pertama, membuat sistem pengingat jadwal yang mudah digunakan, pengaturan pengingat yang fleksibel, mengirim notifikasi melalui beberapa platform seperti WhatsApp, terus pengingat mingguan tentang pembaruan jadwal. Selanjutnya kita masuk ke analisis desain sistem. Yang pertama ada identifikasi aktor, ada dua aktor, yakni admin dan user. Nah, keterangannya admin itu bisa login, melihat data user, melihat data jadwal dan tugas, manajemen database, pemantauan data sistem, dan logout. Sementara user bisa login, registrasi, menginput jadwal, menginput tugas, mengatur waktu pengingat, melihat dashboard jadwal atau tugas, melihat dan mengedit profile, dan menerima notifikasi pengingat dan juga logout. Kemudian ada identifikasi use case. Use case yang pertama, login. Keterangannya aktor bisa masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang sudah terdaftar. Aktornya itu ada admin dan user. Yang kedua ada use case logout. Aktor keluar dari akun sistem untuk mengakhiri sesi. Aktornya ada admin dan user. Terus ada use case registrasi. User melakukan pendaftaran akun baru dengan mengisi data diri seperti username, nomor WhatsApp, dan password. Aktornya user. Kemudian input jadwal dan tugas. User memasukkan jadwal kuliah atau tugas ke sistem dengan informasi lengkap seperti mata kuliah atau tugas, hari atau deadline, jam, ruang, serta waktu pengingat untuk mengirim pengingat. Aktornya ada user. Kemudian ada melihat dashboard jadwal dan tugas. User dapat melihat tampilan jadwal maupun tugas yang telah diinputkan. Aktornya ada user. Kemudian melihat data user, jadwal, dan tugas. Admin dapat melihat dan mengakses seluruh data user serta jadwal dari semua user. Aktornya itu admin. Terus yang terakhir ada pemantauan sistem. Admin dapat melihat dan mengedit sistemnya dengan tampilan sama seperti tampilan yang digunakan oleh user. Aktornya admin. Kemudian di sini ada use case diagram. Nah, use case diagram itu apa sih? Use case diagram itu adalah diagram yang menggambarkan fungsi-fungsi utama sistem dari sudut pandang pengguna atau aktor. Nah, use case ini menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh aktor terhadap sistem. Nah, contohnya seperti ini. Admin bisa login, logout, melihat data user, melihat data jadwal dan tugas, manajemen database, pemantauan sistem. User bisa login, logout, registrasi, input jadwal, input tugas, mengatur waktu pengingat, melihat dashboard jadwal atau tugas, menerima notifikasi pengingat. Selanjutnya activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menunjukkan alur aktivitas atau proses dalam sistem dari awal hingga akhir. Biasanya digunakan untuk menggambarkan logika proses atau skenario pengguna. Nah, di sini ada login dan registrasi untuk user.
Jadi ini ada start, user start, membuka si pedas, terus sistemnya menampilkan login, halaman login. Nah, kalau udah punya akun, langsung saja login dan user menginput username serta password. Setelah itu sistem menampilkan halaman utama. Kalau belum, berarti user harus registrasi dengan cara menginput username, nomor WA, dan password. Setelah itu baru login. Nah, selanjutnya ini ada login admin. Admin membuka Cipedas, lalu Cipedas menampilkan halaman login. Kemudian admin input username dan password, lalu sistem menampilkan halaman utama. Nah, selanjutnya ini ada aktiviti admin. Yang dilakukan admin itu apa saja sih? Nah, yang pertama membuka Cipedas, terus sistem menampilkan halaman utama. Nah, ini kalau mau melihat data sistem, admin bisa klik data sistem, lalu sistem akan menampilkan data sistem berupa jumlah user dan pengingat. Terus di sini barangkali admin mau melihat laporan sistem. Nah, admin klik itu rekap laporan. Kemudian sistem akan menampilkan semua data yang ada di dalam sistem. Kemudian ada mengontrol sistem. Kalau admin ingin mengontrol sistem, admin mengklik pengaturan sistem, lalu sistem akan menampilkan tampilan user, tetapi bisa diedit komponennya. Selanjutnya ini ada activity dari user sendiri. Yang pertama membuka Cipedas, sistem menampilkan halaman utama, kemudian user klik tambah jadwal atau tugas, lalu sistem menampilkan tampilan tugas atau jadwal. Nah, di sini ingin tambah jadwal atau tugas enggak? Kalau enggak berarti cuma menampilkan tampilan tugas dan jadwal. Kalau iya, sistem akan menampilkan form untuk penambahan jadwal atau tugas. Kemudian si user ini menginput data yang diperlukan, lalu klik simpan untuk menyimpan, dan sistem akan menyimpan pengingat itu, lalu akan mengirim notifikasi pengingat kalau sudah waktunya. Kemudian ada sequence diagram. Nah, sequence diagram itu diagram yang menunjukkan alur aktivitas atau proses dalam sistem dari awal sampai akhir. Biasanya digunakan untuk menggambarkan logika proses atau skenario pengguna. Contohnya ini ada login admin dan user. Admin input username dan password ke dalam form login. Di form ini data adminnya masukkan ke sistem untuk divalidasi benar atau enggak. Kalau benar, sistem akan menampilkan dashboard admin. Begitu juga dengan user, input username dan password di form login, lalu form login akan mengirim ke sistem untuk memvalidasi data, kemudian jika benar akan menampilkan dashboard user. Selanjutnya di sini ada registrasi user. Si user ini input username, nomor WhatsApp, dan password ke form registrasi. Nah, registrasi ini akan mengirimkan data user tersebut ke dalam sistem, lalu di sistem akan menyimpan data. Setelah disimpan, sistem akan menampilkan form login untuk login ke dalam aplikasinya. Lalu di sini ada scan diagram yang lain seperti tambah jadwal dan tugas. Ini usernya yang pertama klik jadwal dulu, kemudian dashboardnya akan menampilkan form jadwal. Nah, di form jadwal ini kita menginput mata kuliah, pilih hari, input jam, input ruang, pilih waktu pengingat. Dari sistem ini akan menyimpannya ke dalam pengingat. Setelah itu pengingat akan mengirimkan notifikasi pengingat ke user kalau sudah waktunya. Begitu juga dengan tambah tugas, sama user klik dan tambah tugas di dashboard, lalu dashboard menampilkan form tugas, lalu input tugas, input mata kuliah, pilih hari deadline, input pilih jam, pilih waktu pengingat ke sistem, lalu dari sistem akan menyimpan ke pengingat, dan dari pengingat akan mengirimkan notifikasinya ke user. Kemudian di sini ada rekap laporan admin. Nah, admin yang pertama ini mengklik rekap laporan di dashboard. Kemudian dashboard akan display atau menampilkan tampilan rekap, dan sistem di sini akan request ke database. Dari ada get user, get jadwal, get tugas, dan get pengingat.
Lalu kalau sudah, dashboard akan menampilkannya ke admin. Kemudian yang terakhir ada logout system dan logout admin dan user. Nah, caranya ini admin pilih logout pada profile, lalu kemudian di bagian logout ini menampilkan halaman. Kalau udah logout nanti akan menampilkan halaman login. Begitu juga dengan user, pilih logout pada profile, lalu jika sudah logout akan menampilkan halaman login. Selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram itu diagram yang menggambarkan struktur kelas dalam sistem, termasuk atribut atau datanya dan juga metode atau fungsinya. Juga menunjukkan hubungan antar kelas seperti pewarisan atau relasi. Nah, di sini itu ada admin dan user. Ini pewarisan. Jadi admin itu bisa jadi user, tapi user itu nggak bisa jadi admin. Nah, di admin ini ada ini ID admin, email, nama, password. Admin itu bisa manage user dan juga membuat laporan. Nah, di user ini ada ID user, nama, nomor WhatsApp, password. Di user ini bisa login, logout, dapat jadwal dan dapat tugas. Terus kemudian dari user ini bisa membuat jadwal maupun tugas. Satu user ini bisa punya banyak jadwal atau tugas ya. Kemudian dari satu tugas ini bisa mempunyai banyak pengingat nih. Begitu juga dengan satu jadwal, mempunyai banyak pengingat. Kemudian ini ada desain interface aplikasi saya yang akan saya jelaskan di Figma nanti. Nah, ini dia tampilan aplikasinya. Di sini ada form untuk login. Kita akan mulai dari ini dulu ya, admin. Kita pencet di atas ini untuk admin. Lalu kita input username serta password. Setelah itu klik login saja. Di sini pada admin ada data sistem, menampilkan data dari sistemnya. Ada total user, total pengingat, total jadwal, dan total tugas. Di sini ada diagramnya untuk jadwal dan tugas. Setelah itu ada rekap laporan, berisi semua data dari jadwal, tugas, user, dan juga pengingat. Selanjutnya juga di sini ada profile dan ada menu logout. Nah, di sini juga ada pengaturan sistem untuk melihat sistemnya serta mengubah sistem yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kita logout. Nah, di sini kita pencet keluar saja. Lalu kita berpindah untuk tampilan user. Nah, ini sudah di tampilan user. Sini kalau belum punya akun, kita bisa buat akun, masukkan username, nomor WhatsApp, dan juga password. Setelah itu kita pencet register. Lalu kita isi username dan password, lalu itu kita bisa login. Setelah login, di sini ada tampilan tambah jadwal untuk menambah jadwal. Nah, cara menambahnya kita klik plus, lalu sini isi mata kuliah dan pilih hari. Nah, supaya gampang tinggal pilih aja. Kemudian mengisi jam, ruang, dan juga waktu mengingat juga tinggal pilih saja, sudah saya sediakan. Nah, kalau sudah, simpan saja. Nah, otomatis akan tertampilkan di sini. Kalau sudah waktunya, kita bisa centang ini atau nanti ada lewat WhatsApp. Nah, di sini ada juga edit kalau salah nih, salah ngisi. Kemudian kita kalau sudah diedit, simpan saja. Nah, seperti itu di jadwal. Selanjutnya kita ke tugas. Tambah tugas ini sama aja kayak tadi ya. Tambah, terus ini ada tugasnya ini ngapain, terus mata kuliah apa, hari atau deadline-nya ini sudah enak ya, pakai kalender aja. Terus simpan. Lalu jam, waktu pengingat juga sama, tinggal pilih saja. Nah, bedanya itu di sini. Ini ada lakukan berulangan. Jadi ini setiap bulan bakal ada ulangannya nih, berulang. Tuh, kita checklist bisa, enggak juga bisa. Lalu simpan saja. Sama di sini bisa checklist kalau udah selesai, kalau belum ya nggak usah. Kemudian di sini ada edit untuk mengedit. Kalau sudah kita silang aja. Lalu di sini ada juga ini tampilan
tampilan notifikasinya lewat WhatsApp. Nah, ini tampilan aplikasinya lewat WhatsApp. Nah, nanti di sini mencet OK dan otomatis sistem tidak akan mengirim notifikasi lagi karena sudah tahu kalau notifikasinya telah dibaca oleh si user. Nah, ini juga mencet selesai supaya sistem tidak mengirim notifikasi pengingat tugasnya ya. Nah, kalau sudah, ini tampilan awalnya. Nah, di sini pengguna juga bisa login nih logout. Bisa logout dengan klik profile lalu pencet logout, kemudian keluar. Nah, seperti itu. Itu adalah gambaran dari cara menggunakan aplikasinya. Nah, dari kesimpulannya ini berdasarkan hasil perancangan sistem pengingat cerdas atau SIPEDAS, dapat disimpulkan bahwa sistem ini dirancang untuk mengatasi berbagai masalah dalam pengelolaan jadwal tugas yang sering dialami oleh mahasiswa atau pelajar, seperti keterlambatan, kelupaan, dan kurangnya pengingat yang fleksibel. Melalui fitur input jadwal dan tugas yang disertai dengan pengaturan waktu pengingat, serta diintegrasi dengan layanan WhatsApp untuk notifikasi otomatis, SIPEDAS mampu memberikan solusi yang efektif, praktis, dan efisien dalam membantu aktivitas akademik penggunanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.